itu berkembangnya di Italia gitu. Jadi banyak isinya itu tentang kehidupan sehari-hari gitu. Tujuan awalnya itu memang untuk rakyat, tapi belakangan kan kita lihat musik kelas itu untuk orang tertentu kan, kayak opera juga kayaknya untuk orang-orang yang kelas tertentu, padahal awalnya musik opera Italia khususnya itu untuk rakyat gitu. Jadi karena zaman dulu bangsawan cuma bisa nikmati, saya kan ke konser hall cuma bisa nonton Bach atau punyanya untuk yang nonton yang musik mereka gitu, tapi opera dihadirkan untuk rakyat gitu, jadi rakyat pun bisa nikmati gitu musiknya. Tapi kok bisa satu kecamatan ada satu konser hall gitu? Iya, saya juga ini sih paham. Maksudnya itu hal yang ini ya. Eropa banget iya. kan gitu, kekristenan banget begitu. Maksudnya itu hal yang jadi ini sih, jadi tanda tanya untuk orang Kristen gitu, yang bawa Injil ke Jepang. Karena maksudnya sebenarnya kalau lihat dari sejarah, kekristenan itu duluan masuk ke Jepang daripada ke Amerika gitu. Tapi nggak ada satupun sisa-sisa dari Injil. Sekarang lumayan, walaupun sebenarnya dibanding Korea Selatan kan gereja cukup berkembang kan. Di China walaupun maksudnya underground church-nya itu sangat berkembang, tapi Jepang sebenarnya sangat kecil gitu. Tapi untuk mandat budaya itu semuanya mereka serap, baik itu pengetahuan, itu tadi lukisan, musik, dan sains juga. Industri mereka juga sangat maju kan. Itu saya pikir buah dari kekristenan sih. Tapi yang mungkin jadi PR besar untuk orang-orang Kristen, kenapa ya Injil itu sulit sisa gitu. Tapi yang mandat budaya mereka kerjakan sebaik-baik mungkin. Saya pikir sekarang mungkin untuk etos kerja Eropa mungkin kalah daripada Jepang ya. Dalam banyak hal Jepang sangat maju gitu untuk etos kerja. Iya, jadi ini baru saya dengar juga, Injil itu lebih tiba di Jepang daripada di Amerika. Iya. Lalu Jepang kan itu tadi etos kerjanya baik, industri itu berkembang maju. Kira-kira yang membuat tahun-tahun yang lalu dan sampai hari ini orang yang bunuh diri di Jepang itu tinggi gitu. Ya, apa kira-kira selama Devi di sana kan bisa melihat faktor yang membuat mereka itu berani, lalu tidak merasa merasa itu sebagai suatu ketakutan begitu. Kok bisa begitu mereka ambil tindakan bunuh diri? Apa kira-kira pemicunya? Sebenarnya bisa dikaitin sama yang tadi Bapak sampaikan kan, kayak kita bersyukur gitu, kita orang Kristen kenal satu-satunya Tuhan yang benar gitu. Mereka bukan seperti orang Jepang, mereka panteisme gitu, mereka ciptakan Tuhan mereka sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak ada konsep yang utuh tentang siapa Tuhan, siapa manusia gitu. Terus bagaimana manusia di hadapan Tuhan. Jadi kayak masyarakat Jepang itu kan ibaratnya penerimaan mereka itu diikat sama norma yang ada di masyarakat kan. Karena kayak Tuhan mereka pun mereka yang buat gitu kan, dewa-dewa segala macam gitu. Nggak kayak kita kan, Allah itu mewahyukan diri kan, kayak dia yang memperkenalkan dirinya sama manusia. Terus Allah yang bilang ya dia yang ciptakan kita jadi gambar dan rupanya. Sementara orang Jepang enggak gitu, mereka yang buat konsep Allah mereka. Terus mereka yang dari pemikiran mereka, dan itu terbatas kan. Jadi waktu pun misalnya bagaimana sejarah manusia diciptakan ya mirip kayak misalnya ya kisah Sang Kuryang mungkin Tangkuban Perahu gitu ya, ada dewa-dewa yang berantem, itu nggak utuh kan. Jadi kayak cuman kayak mitos-mitos doang gitu. Jadi itu nggak bisa jadi kekuatan yang utuh untuk mereka pun tahu diri mereka gitu. Jadi ya karena mungkin ya itu mereka punya kepercayaan seperti itu juga gitu. Jadi nggak terlalu lihat manusia itu yang tadi kayak Pak Pujandiri sampaikan, ya kita itu gambar dan rupa Allah gitu. Meskipun manusia berdosa, dia tetap gambar dan rupa Allah gitu, mulia gitu. Jadi misalnya kayak itu juga yang jadi ininya pemazmur kan, dia lihat waktu dia lihat bintang-bintang dibanding manusia itu kecil, tapi Tuhan lihat manusia gitu. Nah orang Jepang nggak lihat itu gitu, apalagi waktu mereka misalnya nggak fit sama
masyarakatnya, misalnya ada orang yang kan mereka kan tadi kan Tuhan juga masyarakat yang buat konsep Tuhan, norma-norma juga yang buat itu masyarakat. Terus jadi masyarakat itu jauh lebih tinggi, misalnya komunitas kita juga kan komunitasnya cukup kuat kan di negara Indonesia gitu. Semua orang senang berkomunitas, tapi beda dengan Jepang. Jadi misalnya waktu ada orang yang nggak bisa masuk sama saya nggak bisa bertetangga dengan baik, ada aturan yang dilanggar, mereka jadi kayak ngerasa ditolak gitu. Jadi nggak ngerasa, jadi makanya ada istilah hikikomori, yang mereka lebih milih diam di rumah aja, nggak mau bersosialisasi. Bahkan sampai SD pun inilah gampang untuk bunuh diri, itu angka bunuh diri dari SD di Jepang tuh cukup tinggi. Oh, SD sendiri? Iya, SD depresi gitu, karena memang itu tadi kan, maksudnya nilai individu itu ya dari masyarakat. Waktu masyarakat tolak, ya mereka pikir ya nggak ada harganya lagi gitu saya hidup gitu. Beda kayak kita kenal Tuhan, saya walaupun ada ya taruhlah yang orang yang Kristen KTP sekalipun, waktu misalnya ada orang yang benci dia, kita bisa bilang nanti Tuhan yang balas gitu. Maksudnya kita ada konsep itu kan, kita nggak terlalu pusingin gitu. Tapi kalau orang Jepang nggak bisa kayak gitu gitu, mereka nggak ada hal itu gitu, kayak Tuhan nanti yang balas kamu gitu. Ataupun kalau memang mereka ditolak, mereka nggak pikir ya, nggak kayak lihat itu tadi, maksudnya kayak realita dosa, terus realita kayak gimana Tuhan manusia yang berdosa pun tetap gambar dan rupa Allah gitu. Yang nggak terus ada konsep pengampunan. Iya, makanya ya itu hal yang ini sih, hal yang sangat miris gitu, kayak mungkin di tengah kehidupan Jepang yang aman, nyaman, stabil sekalipun, itu nggak buat orang tenang gitu. Itu nggak buat orang, itu tadi kan toh angka bunuh diri Jepang paling tinggi bahkan dari SD. Terus kayak orang-orang di sana, kalaupun memang kehidupan Jepang aman, nyaman, tapi orang-orang konsumerismenya cukup tinggi gitu, karena nggak tahu kan uang mau dihabisin buat apa, karena stabil. Terus misalnya akses pornografi juga di sana legal, kayak majalah-majalah pornografi dijual bebas di kayak Alfamart gitu, jadi siapapun bisa lihat. Prostitusi juga di sana legal, karena itu tadi kan kayak manusia yang ternyata nggak puas juga gitu, walaupun di sana uang gampang dicari, kenyamanan nggak ada lah kayaknya di sana. Orang mungkin kelaparan gitu Pak, karena maksudnya pemerintah juga jamin kan gitu. Itu karena mereka ya gitu tadi nggak kenal Tuhan dan nggak kenal, maksudnya orang yang nggak kenal Tuhan nggak mungkin kenal manusia kan, gimana manusia di hadapan Tuhan gitu. Ya, kalau kalian dengar ini bagaimana hati kalian? Kalau saya ini dengarnya aja sepi gitu, di sana itu sepi gitu, kasihan gitu. Di sana sampai ada yang menteri ini loh Pak, loneliness, menteri untuk ngurusin kesepian. Oh. Itu hal yang nyata, apalagi pas musim dingin kan, salju, dingin, suasana gloomy, orang-orang banyak sedih, nggak emang suasananya kayak gelap lah gitu. Jadi ini pelajaran, jangan kalian pikir ada rumahku, ada iPhone, ada mobil, semua canggih, senang. Di situ orang itu bunuh diri gitu. Kalian pikir nanti aku cari kerja, ini hampir ke Jepang ini, gara-gara pandemi enggak ini. Iya, itu tadi dari Devi ya, pengalaman dia di sana. Jadi dari mandat budaya kita juga boleh doakan ya supaya ada musik mempengaruhi. Karo dan Toba itu kan sebenarnya Kristen tapi sudah merasa dingin begitu. Mungkin dari ada keistimewaan dari mandat budaya. Mungkin di tanah Karo Tuhan bisa bangkitkan satu gerakan reform, teologi reform yang bermau mandat budaya. Ya cobalah adik-adik ini gumulkan musik gitu. Lalu itu tadi, walaupun semua bisa dicapai manusia, satu tidak bisa dibeli, ya itu damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dari dunia. Dari dunia itu apa? Ya tidak real gitu, hanya semu. Semua damai sejahtera itu kan dalam pikiran kita. Kalau aku punya ini, senang punya itu, enggak, tambah sepi. Iya. Ya itulah yang bisa kita dengar. Janganlah habiskan hari ini biar Sabtu depan juga boleh sharing. Apa sesuatu yang mau Debbie sampaikanlah ke komunitas yang sekecil ini tadi. Iya.
Tapi ini orang-orang ini kecil-kecil begini adopsi teologi reform ini. Iya. Saya juga banyak ini ya, banyak bertumbuh melalui teologi reform kan Pak. Waktu di Bandung ke GRII, jadi sangat ini ya, maksudnya nggak menyesal dan sangat bersyukur kenal firman Tuhan melalui teologi reform. Ini banyak kekayaan yang mungkin teman-teman udah nikmati gitu. Banyak hal yang kayak kita makin bisa nikmati, yaitu tadi gimana kita kerja, gimana kita berelasi itu makin kaya. Terus gimana kita merenungkan firman Tuhan gitu. Jadi ya saya juga bersyukur gitu waktu lihat pelayanan Pak Pujan Dewi juga sama teman-teman di Tanah Karo, itu jadi satu hal yang ini ya. Saya juga kaget dulu waktu pertama ketemu, mungkin berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ya Pak. Iya, sebelum pandemi ya. Iya, sebelum pandemi. Oh, ada gitu di Kabanjahe, karena nggak tahu gitu. Ada di Kabanjahe ya gerakan seperti ini gitu. Ini satu hal yang pikir ya berarti Tuhan pakai gitu. Tanah Karo Tuhan pakai pelayanan ini ya. Berharap Tuhan tambahkan gitu. Karena kayaknya jarang juga ya Pak, maksudnya reform, maksudnya dengan di Tanah Karo udah terlalu dingin kan gereja-gereja Protestan juga gitu. Udah liberal. Iya, banyak yang liberal juga atau sangat dingin gitu. Dia tetap semangat apa ya, maksudnya kayak lihat ini satu hal yang indah gitu, yang berharga gitu. Dan kayak kita juga di Jepang kan sebenarnya baru kan, hamba Tuhan itu dikirim baru 5 tahun gitu. Dari yang dulu 4 orang di Jepang, mereka persekutuan reform kan, sekarang ada sekitar 60-an. Jadi kalau dipikir dulu kita juga, saya sempat alami waktu setahun di Jepang, kita pindah-pindah tempat Pak, sewa dari satu tempat, terus masing-masing dibagi, ada yang bawa keyboard, ada yang bawa speaker. Jadi misalnya minggu ini yang ini bawa keyboard, ini yang bawa speaker, terus habis itu harus cepat-cepat beresin ruangan gerejanya karena kan mau disewa sama orang lain kan. Jadi kayak selalu pindah-pindah, kayak setahun 2 tahun sampai akhirnya kita ada beli tempat, dan tempat itu dulu tempatnya Shinto, kuil Shinto. Jadi itu hal yang kita kalau misalnya bukan karena Tuhan yang mustahil gitu. Saya percaya di mana ada orang-orang yang setia kabarkan Injil, yang berdoa, ya berdoa itu penting, itu juga pergumulan orang reform kan Pak. Nah, berdoa. Jadi banyak kita orang reform sangat apa ya, dalam berteologi tapi sangat kehidupan doanya sangat dingin gitu. Ini hal yang perlu diperjuangkan gitu. Terus ya pasti saya berharap ya kita juga sama-sama doakan Tuhan terus tambahkan gitu orang-orang untuk belajar firman Tuhan gitu. Iya, jadi Depi ini semester ini mau coba ambil S2 teologi ya di counseling. Oh, itu konsentrasi di BBK, ya. Biblical Counseling. Baru 2 tahun sih Pak ada Biblical Counseling. Oh, iya. Joshua juga mau ambil. Joshua mau ke fokusnya apa kira-kira, Jos? Teologi umum. Mau ambil learning. Iya. S2. Lalu di Sipalda ini dia konsentrasi misi. Jadi di sini 3 orang tahun ini berangkat ini. Jadi di sana sudah ada Redi Ginting, juga ada Pasti, juga ada Berman Tarigan. Oh, dari sini juga Pak? Iya. Berman ya dari sini, Pasti juga. Orang itu dua-dua Tarigan, ini pun Tarigan. Tapi Pak nanti anak saya juga coba STT, jadi ya bersyukur juga ya. Nanti BP, Jos, Palda, ada Redi Ginting, ada Pasti, ada Berman. Kalau masuk nanti anak saya John ada 7 orang. Hebat juga. Syukurlah dari kelompok ini ada 7 orang yang masuk STT. Ya. Gimana? Iya. SKC, yoga, ini bulan Juni nanti merit sama Joshua, ada lagi Bu Desi, siapa lagi satu lagi? Bunia. Iya. Ya dari sini lumayan ya, jadi kita doakanlah nanti kumpul ini semua, kita doakan, udah saya doa juga supaya dikasih Tuhan tanah buat center reform Kabupaten Karo gitu. Ya Pak. Nah, ini bukan lelucon
Tapi memang udah berapa tahun saya doakan bersama hamba Tuhan Ripom gitu secara pribadi. Dan inilah kita gitu, kita cobalah. Satu lagi kita doakan supaya ada yang studi musik gerejawi, karena musik juga drop kan di gereja, dari karismatik, dari gereja suku. Inilah kita doakan. Oke, ya itulah yang boleh Diki ya Diki kita doakanlah nanti kalau coba ke Jakarta. Ya, dia itu pernah sekolah musik, tapi ini mungkin Tuhan mau dia sekolah musik ke Jakarta. Iya, kita doakan hari ini, kita mulai doa. Ya, terima kasihlah untuk sharing Devi, kita kasih aplaus nggak apa-apa ya. Oke, silakan duduk. Lalu ada lagi yang mau kalian ceritakan? Iya, kalau nggak ada lagi, kita doalah sama-sama ya. Kita bersyukur untuk kita dipimpin Tuhan, lalu kita doakan supaya betul-betullah digenapkan Tuhan, ada kumpulan orang-orang berteologi Ripom. Kenapa?